Saya share screen. Oke, kita mulai ya pertemuan sore ini. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat sore kawan-kawan. Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya saya informasikan, sebenarnya kuliah materi ini untuk prodi agro ya, tapi saya turut mengundang kawan-kawan dari TI ya, yang terutama sekarang mengambil mata kuliah pembelajaran mesin ya, insya Allah sangat erat kaitannya dengan materi sore ini ya. Eh, Sebagai dasar ya, dasar untuk teknologi dalam artificial intelligence ya. Insya Allah di materi pertanian presisi saya diberikan ini, dikasih waktu 3 kali tatap muka ya dengan teman-teman agro. Nah ini tatap muka yang pertama ya. Ini saya gabung kelasnya, kelas Siman dan Mantingan ya, hybrid ya, Siman dan Mantingan. Mohon maaf sebelumnya ya, minggu lalu saya belum bisa hadir di kelas ya, karena ada beberapa urusan. Kita ganti pertemuan secara daring. Ya semoga tidak mengurangi substansi dari materi yang diberikan. Ya semoga Allah memudahkan urusan kita ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan dulu ya kawan-kawan, dari Agrotech. Nah, nama saya Odi Virgantara Putra ya, panggil Odi boleh ya. Saya dosen di TI ya, di TI. Eh, saya lulus S1, S2, S3 dari ITS semua ya, dari ITS semua. Kemudian untuk research interest ya, terkait penelitian, saya fokus ke beberapa hal ini ya, deep learning, point cloud, 3 dimensi ya. Kemudian teknologi yang berbasis AI ya. Kemudian research expertise-nya demikian ya. Ini riset-riset saya ya, seperti itu. Nah, kemudian materi sore ini adalah tentang statistika untuk artificial intelligence, statistik dasar ya untuk AI ya. Oke, bentar. Mana tadi? Bentar. Bentar. Nah, oke. Bentar, bentar. Oke, tentang statistik ya. Tujuan dari kuliah sore ini ya, presentasi ini, kita belajar memahami pentingnya statistik ya. Statistik untuk eh, hal-hal yang kalian nikmati saat ini ya. Teman-teman agro punya ini enggak? Pernah memanfaatkan ChatGPT? Pernah? Ustaz. Pernah ya ChatGPT. Nah, Nah, ChatGPT itu menurut kawan-kawan apa? Apa yang dimanfaatkan eh, dan untuk apa ya? Biasa yang pernah dipakai, kira-kira untuk apa? untuk memperluas wawasan. Contohnya, kira-kira wawasan apa? Misal Ustaz, apa tentang ilmu di pertanian, entah fungsi pupuk ini untuk apa dan lain sebagainya, terus ramuan apa namanya? Cara mengeracik pupuk ini seperti apa. Oh, oke. Untuk mencari informasi, ya. Iya, Oke, informasinya. oke. Nah, pernah penasaran tidak?
kok bisa seperti itu ya kan? Kan itu bertanya kepada mesin kan ya, bukan bertanya kepada manusia kan? Iya, Ustaz. Lah itu pernah kepikiran seperti itu. Pernah Nah, menurut kalian bagaimana kira-kira itu? Kok bisa seperti itu? ada anu yang memprogram iya, Yang memprogram, iya. yang memprogram. Oke, ya benar sih, semuanya itu diprogram. Tapi bedanya dengan program komputer biasa apa? Seperti ya Microsoft Word gitu kan juga diprogram toh. Word, Iya. Excel itu sudah diprogram. Nah, bedanya apa? Apa ya? Kira-kira bisa nggak kalian menanyakan sesuatu seperti yang kalian tanyakan kepada ChatGPT ya ke Microsoft Word gitu loh. Bisa nggak? Eh, nggak bisa. Nggak Belum bisa bisa. ya, nggak bisa Nah, ya. Nah, contoh lain, misal kalian menanyakan menggunakan bahasa gaul lah ya, bahasa gaul ya, atau ya, typo gitu, typo lah. Tapi ChatGPT bisa tahu ya. bisa. Nah, artinya apa itu ChatGPT itu? Mesin yang apa? Mesin yang memiliki pengetahuan tentang apa yang Pengetahuan. kita tanyakan. Iya, mesin itu memiliki pengetahuan. Ya, pengetahuan ini apa kalau kita spesifikkan? Kira-kira apa pengetahuan ini berupa apa sih pengetahuan itu? Secara spesifik, misal bentuknya apa ya? Pengetahuan itu apa? Contoh aja. Kira-kira apa? Eh, gimana? Apa kira-kira? Bentuk pengetahuannya itu apa sih? Atau bayangan kawan-kawan ini pengetahuan itu apa wes? Bentuk. Dikatakan Pengetahuan itu itu sebuah pengetahuan. Hmm. Dikatakan itu pengetahuan. Oh ini pengetahuan, pengetahuan baru. Gitu. Nah itu apa kira-kira? Ya. Atau ilmu baru, ilmu ilmu. an Hmm. Ya. Apa? Coba minta tolong diulangi. ilmu apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Nah, kira-kira apa sih pengetahuan? Buku itu pengetahuan bukan? Ya, sumber pengetahuan. Bukan. Buku itu ya Oh, hanya kertas. Tapi apa yang ada di dalam buku teksnya, ya ya teksnya teks. itu baru pengetahuan. Hmm. Teksnya pengetahuan. Berisi informasi, ya itu juga buku ya bentuknya, bentuknya buku. Kalau bentuknya informasi itu video. Pernah toh kalian mencoba ChatGPT untuk mengenerate gambar gitu ya, Video. image Ya, atau video gitu ya. ya, Kalian ngetikkan prompt ya, teks ini buatkan aku video ini bla 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 gitu ya. ya, Nah, itu kan jadi ya mengenerate image ya. Nah, itu kan berarti bentuk informasinya berbeda dibanding dengan kalian hanya mengentry teks yang responnya berupa teks, ya kan? ya, Teks. Terus kalian meminta membuat image, outputnya juga berupa image. Nah, bentuk informasinya sudah berbeda ya. Satu teks, satu video, atau gambar. Ya, itu ya, beragam jenis bentuk informasi. Dalam konteks statistik, itu dinamakan sebagai data. Ya, itu data. Data. Nah, oh, data. statistik itu adalah bisa dibilang informasi dari suatu data. Hmm. Iya. Informasi dari satu. Saya suka main e-football kan? Ya, Ya, oke. Biasanya di jeda pertandingan atau di akhir pertandingan muncul statistik. Nah, iya statistik. kita sering mengatakan statistik, oh statistiknya seperti ini. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang dimunculkan dalam e-football itu? Ayo coba ceritakan apa yang informasi yang kalian lihat di statistiknya ketika jeda babak pertama. Nah, itu informasi apa? Ayo coba sebutkan kira-kira apa? Informasi tentang pemain, Ustaz. Ayo apa? Informasi apa? Kira-kira sebutkan.
seperti stamina dan lain sebagainya. Stamina pemain. Oke. Yang lain apa lagi? Penguasaan bola, Zat. Penguasaan bola ini apa? Contohnya kira-kira. Misal penguasaan bola tim A 55%, sedangkan Oh, tim ball B possession ya? ya Ball ball possession. possession. Oke, Nah, ada yang lain lagi? Ada yang lain? Silakan. Apa? eh, terus ada juga jumlah passing, Zat. Jumlah Jumlah passing. passing. Oke. Ya. Terus? Kemudian intercept gitu. Ya. Oke. Posisikan kalian sebagai pengamat bola. Ya. Coba coba sebutkan ya, sebutkan tiga saja informasi yang menurut kalian paling berharga dari statistik jeda pertandingan pertama. Coba apa kira-kira? Seorang pengamat bola. Apa sih yang dilihat gitu loh. Yang pertama possession ball, Zat. Penguasaan bola. Oke, terus Yang kedua shot on target biasanya. shot on target. Untuk Ya. apa? Untuk apa shot on target itu? Shot on target itu tembakan yang mengarah ke gawang, Oke. sehingga terjadinya banyak peluang untuk mencetak gol gitu. Oke, apa lagi? Terus eh save, Zat. Save dari kiper. Save. Oh, iya iya jumlah save tangkap kiper. Lah, Ya. apa? Jumlah atau apanya? Jumlahnya, Zat. Jumlah. Lah, Dari shot on target lawan itu berapa jumlah save kiper yang bisa dilakukan. oke. Menurut antum, misal jika jumlah shot on targetnya tim kalian itu 10 ya, itu maknanya apa? Ya berarti itu maknanya eh, tim tim kita, misalnya tim kita berhasil melakukan penyerangan sehingga dapat menghasilkan 10 shot on target itu, Zat. Oke, itu jika datanya tunggal, tidak ada pembanding. Kalau ada pembanding, misal ada tim lawan, shot on targetnya 30. Nah, itu apa kesimpulannya? Kesimpulannya berarti tim kita lebih sering diserang. Lebih sering diserang. Ya. Terus, apa tindakan selanjutnya? Mungkin bisa merubah pola permainan. Ya, itu ya. Itu dari contoh sederhana saja yang setiap hari kita ikuti ya. Setiap hari ya main e-football ya. Hampir. Oh, hampir. Oke, mantap. Jadi begini, kita melihat angka saja ya, melihat angka, statistik. Angka sekian, punya lawan sekian, ball possession sekian, persen, punya lawan kok lebih tinggi 10%. Terus apalagi tadi shot on target, ball possession, sama bola yang ditepis oleh kiper sekian, punya lawan sekian. Nah, dari melihat angka saja, insting insting pengamat bola itu berkeinginan untuk mengubah strategi. Ya, betul ya? Ya, Zat. Benar. Iya. Nah, ini sangat bermanfaat ya. Hanya dari angka saja statistik. Melihat angka tok ya. Melihat angka. Angka. Ya angka ini muncul dari mana? Kira-kira. Kok bisa keluar angka itu dari mana? Iya, ada yang mengamatinya selama 40 Iya, menit babak pertama itu. jadi kan gamenya e-football itu kan selama durasi pertandingan itu ya. Dalam Iya. pertandingan dia itu merekod, mencatat Hmm. aktivitas. Artinya dari aktivitas selampau ya. Mencatat data, ya kan? Data Hmm. apapun dicatat. Kemudian di jeda babak pertama itu dipresentasikan kepada player, pemain. Ini loh hasil statistik pencatatan e-football untuk pertandingan babak pertama sekian. Nah, artinya data itu melihat statistik itu, analisisnya itu melihat data lampau. Berarti kita butuh adanya data. Jadi kalau tidak ada data ya tidak mungkin ada statistik lah mau mengamati apa, iya kan? Nah, itu contoh sederhana saja. Ya, kenapa statistik itu penting? Ya, membantu kita memahami data, ya kan? Nah, kita memahami data. Nah, contoh lain misal gini, ada yang pernah mengamati data cuaca dari AWS yang di depan pom bensin itu? Pernah ditunjukkan belum? Data cuaca. Bentar. Teman-teman tahu nggak AWS yang di depan pom bensin itu tahu nggak? Yang di lab-labnya Agro, tahu? Ya, Zat. Oh, AWS. Nah, itu alat apa? alat anu pemantau cuaca.
pemantau cuaca. Oke, apa yang dipantau? curah hujan, kecepatan angin, terus kelembapan. Kelembapan, apalagi? Apalagi curah hujan, kecepatan angin, Hujan, kelembapan, apalagi? bahaya. Oh, enggak ada. Tidak ada. Oke, anggaplah ada tiga data tadi ya, curah hujan, kelembapan, dan kecepatan angin. Yang dipantau oleh AWS itu kan dia secara real time, ya kan? Saat itu juga, benar nggak? Betul. Ya, Ya, ya. ya. Kalau misal saja kalian memiliki sebuah model, model ini artinya apapun bentuknya. Jadi kalian memiliki sebuah model yang bisa dipakai untuk memprediksi cuaca esok hari. Gimana? Nah, Gimana, Sat? itu contoh dari model dan Oh, inferensi. Jadi kita dengan adanya data, ya, data yang kita miliki, misal contoh data cuaca yang ditangkap oleh AWS setiap harinya ya, selama misal 5 tahun. Berapa hari itu? 5 tahun berarti Anggaplah 1.500 hari. Ya, ya berarti kita punya data sebanyak 1.500 data. Ya. Kalau kita amati pagi, siang, sore, ya tinggal mengalikan 3. Berarti ada hampir 5.000 data, ya kan? Data cuaca. Nah, dengan data sebanyak itu ya, kita bisa menggunakan model matematis ya. Contohnya model matematis atau model AI ya, untuk memprediksi cuaca. Itu bisa. Contohnya. Semua modal dasarnya dari statistik ya, statistik seperti itu. Oke. Nah, oh ya, ini teman-teman agro semester berapa? 3 atau 5? semester 5, Ustaz. 5. Oke, berarti statistik sudah lulus ya. Alhamdulillah. Lulus nilai baik apa nilai minimal? Insya Allah baik. Insya Allah baik. Insya Allah baik berarti gawing ya. Ya sudah. Ini contoh istilah-istilah atau variabel dalam data statistik ya. Ini basic sekali lah. Ya. Ada min, tahu min kan? Nilai rata-rata ya. Kemudian median, median apa median? Nilai tengah. Nilai tengah. Oke, iso. Kalau modus, modus apa? Nilai sering muncul ya, Tat. Iya, pintar. Ini siapa yang jawab tadi? Ustazah siapa? Tadi Oh, dari Rusa, mana? Oh, Silva dari Ustaz. dari Dari Manting. Mantingan. Oh, dari Mantingan. Kok Siman kok suaranya lembut sekali? Tidak mungkin. Bahaya. Ya, oke. Syukuran. Ya, benar. Modus itu data yang sering muncul ya. Sederhana saja kita mainan ini aja. Nah, contoh yang ditangkap oleh eFootball ini kalian mantingan susah ya kalau membayangkan eFootball ya. Saya tak cari gambar statistik eFootball ya. eFootball statistics coba. Image mana ya? Mid game. Nah, tak cari gambar di Google dulu mid game. Kok main ya? Statistiknya itu di awal atau di end di akhir ya? Yang ada 2 tim gitu. Winning Eleven. Oh ya, Winning Eleven aja lah. Nah, session. Ya. Nah, contoh ini aja wis. Oke.
Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, ini contoh, contoh penguasaan bola ya, penguasaan bola. Contoh, ini penguasaan apa? Premier League possession, ball possession pada tahun 2017-18. Ya, ini. Nah, ini ball possession, ini perbandingan sepertinya. Perbandingan penguasaan bola terhadap jumlah kemenangan ya. Menang berapa, draw berapa, loss berapa. Ini persentasenya. Nah, contoh, ball possession di sini dihitung kalau misal ada sekian puluh pertandingan ya selama satu musim, angka di sini ya, anggaplah kita menghitung nilai rata-ratanya ya, minnya. Min setiap min rata-rata pertandingan sekitar kalau posesinya di atas 50% didapati dihitung ya, jumlah kemenangannya sekian ya. 35, draw sekian, kalah sekian. Ya. Persentase winning, persentase kemenangan 39%. Ya. Coba kalian simpulkan. Dari data ini aja kalian dapat informasi apa kira-kira? Sebutkan satu, satu apa, dua apa, silakan. Kira-kira dapat apa? Melihat data ini saja, coba kalian mengambil, menginference, menarik kesimpulan apa? Coba silakan. Melihat data ini aja. Mungkin teman-teman mantingan boleh menjawab, ikut menjawab boleh, silakan. Apa kira-kira? Satu aja wes. Kesimpulannya satu aja apa? Kira-kira bisa menangkap informasi apa dari sini? Yang teman-teman TI juga boleh menjawab. Silakan bebas. Mungkin rata-rata Ustadz. Apa? Lah ya, rata-rata apa cerita? Informasi apa yang didapat? Hmm, rata-rata dari apa namanya? Hmm, yang poinnya Ustadz. Poin, poin, oke. Oh, lah ya, informasi apa? Coba sebutkan informasinya. Terus Contoh informasi itu seperti ini. Contoh gini. Saya satu contohkan. Jika penguasaan ball possession itu di atas 50%, tim Premier League memiliki peluang kemenangan lebih tinggi dibanding penguasaan yang kurang dari 50%. Benar nggak? ya, Nah, betul. Berarti di sini bisa menjadi penentu. Kalau ball possession itu berpeluang lebih tinggi dalam hal kemenangan. Nah, itu informasi, pengetahuan itu. Ya, dari ya. melihat ini saja kalian sudah bisa menyimpulkan beberapa hal yang penting ya. Seperti itu. Nah, itu sangat penting sekali ya informasi berupa statistik ya. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, coba dihitung. Silakan dihitung. Saya kasih waktu 1 menit aja lah, atau 2 menit. Silakan gunakan 2 menit lah. Gunakan Excel ya. Silakan di Excel masing-masing. Hitung. Ini datanya saya copy paste di chatbox ya. Kalian bisa mengcopy di Excel ya untuk dihitung nilai itu ya sudah saya copy ya. Silakan dihitung berapa nilai minnya, medianya dan modulusnya. Coba dihitung. Silakan saya tunggu. Saya kasih waktu 2 menit saja. Gampang ini. Cara ngitung nilai min, modulus dan oke, silakan hitung. Teman-teman TI coba silakan hitung juga ya. Ya, pause.
Oke, Adi kalau mau share screen silakan. Boleh. Silakan share screen. Pakai kalkulator Ustaz, nggak pakai Oh. Excel. Oh ya wes, oke ya wes, kamu oke. Oke, ketemu jawabannya berapa? Yang Min, rata minnya berapa? mainnya 18 Ustadz. 18. 15. Oke, Mainnya 18 Ustadz. min. Oke. Terus mediannya 21, modusnya 15. Nah, teks. Rata-rata minnya berapa? 18 Ustadz. 18, oke. Mediannya 21. Oh, Modusnya 15. modusnya 15. Median lo ya. Oke, 6 Ustadz median. sebentar. Dalam menghitung median itu apa syaratnya? Diurutkan. Datanya diurutkan dulu lah. Oh, Media, iya. Datanya diurutkan dulu, disort dulu ya. Oh iya lupa ding, astagfirullahaladzim. Ya, diurutkan dulu. Mediannya 15, Ustaz. Berapa? 15. Itu apa? Median. Median. Minnya 16,36. 16,36. Oke. 17,27. Oh, ini hasilnya ya. Hasilnya ini ya. Coba yang 17,7 tadi mungkin ini apa? Ada angka yang ketelesut ya. Angka yang ketelesut sepertinya. Harusnya ini. Ya, ini contoh ya. Contoh visualisasi hasil. Minnya tadi, minnya yang benar 16,3636 berulang ya. 16,36. Ya. Mediannya 15. Median ya 15. Mediannya 15. Oke. Terus modusnya yang paling sering muncul adalah angka 15. Betul ya? Oke. Nah, kita amati di sini saya memvisualisasikan ya data-data tadi ini saya sajikan dalam bentuk diagram batang. Ada yang tahu ini diagram apa? Ada yang tahu? Diagram apa ini bentuknya? Diagram batang, Ustaz. Iya, namanya diagram batang, tapi diagram apa? Apa ini? Lihat, coba diamati. Ini di kolom X-nya itu sumbu apa dan sumbu Y-nya ini data apa? Coba diamati. Sumbu X-nya kan nilai-nilai data tadi kan ya. Lalu kemudian sumbu Y-nya ini kan frekuensi kemunculan data, betul ya? Nah ini diagram apa? Grafik apa ini? Ini grafik histogram. Oh, sopo buanter Oke, masih semangat ya, masih. Padahal sudah sore energinya masih full ya. Habis nasi goreng, nasi pecel berapa bungkus tadi itu? Habis bangun tidur tadi. Oh, pantungan ya, saving energi ya dari pagi ya. Bagus, luar biasa. Kalau demi kuliah ini saving energi ya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa, siapa itu? Siapa anak agro, anak TI tadi? Suara-suaranya Nero ini tadi. Ya, Nero. Saintek satu asrama kan? Iya Ustadz. Iya, kalau agro di mana? Di bunker, underground enggak ya? Enggak lah. Ya wes.
Oke, lanjut ya. Nah, ini istilah lain dari ketiga ini. Ada ketiga istilah. Selain rata-rata, median, dan modus. Ini ada dua istilah yang sangat penting ya. Yaitu variansi atau varians, ya nyebutnya varians, dan standar deviasi. Ya. Coba kita amati di sini. Sebenarnya variansi itu apa? Nah, varians ini fungsinya ya dia itu mengetahui seberapa jauh ya nilai angka itu dari rata-rata seberapa jauh ya. Siapa yang bocor itu? Saya. Oh, Jati di mute Jati. Oke. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Ya, oke. Nah ini varians ya. Varian itu melihat dari sebaran data. Contoh gini ya. Saya punya data ya tersebar ke beberapa titik seperti ini ya. Ada 5 titik tersebar sekian ya. Ini melihat dari variasi data. Kemudian ada data yang bervariasi tadi ya. Ini variasi lebih banyak. Variasi itu artinya gini. Nilainya berbeda-beda. Variasi itu. Contohnya seperti ini. Variasi. Nah, ini variasi datanya, misal ini cuma ini aja wes. Nah, ini variasi ya. Datanya kan hanya 12, 13, sorry. Hanya ini ya. Hanya 12, 13, 14, 15. Ini ya, ada berapa variasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya ada 10 variasi data. Ya. Variasi. Ya, variasi. Nah, variasi bisa lebih tinggi, bisa lebih sedikit. Ya, variasi itu pengukuran terhadap itu. Ya, pengukuran terhadap seberapa tinggi variasi data. Oke, saya kasih contoh. Kapan kita menggunakan perlu variasi? Saya contohkan. Teman-teman tentu sudah pernah ikut ujian tulis kan, baik di pondok maupun di Unida. Oke. Apa yang kalian lakukan ketika mau ujian tulis satu materi, satu mata kuliah, satu kuis lah. Ya, karena belajar dari misal kuis apa ya? Yang coba yang agro apa? Kira-kira yang pernah ujian tulis atau yang UTS kemarin aja lah. Materi apa? Teman-teman agro. Materi apa yang di ujian tuliskan? Bahasa Arab atau Islamisasi? Penyuluhan pertanian, Ustaz. Pertanian. Oke. Nah, tentu misal dari saat pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, biasanya kan UTS di pertemuan ke-8 ya. Kalian belajar dari mana? Untuk persiapan UTS itu, UTS untuk pertanian. Apa? Belajar dari mana? Dari mana saja sumbernya? Sebutkan. PowerPoint yang dibagikan, Ustaz. Dari buku-buku, ya, buku yang diberikan dosen. Ya, PowerPoint, materi dan lain sebagainya. Terus buku catatan. Nah ya, misal materinya kalian ngambilnya dari yang diterima dosen saja, betul ya? Betul. Iya betul ya. Oke, anggaplah seperti itu ya, menerima dari materi dosen saja ya. Itu misal si A belajar UTS, dia belajar dari materi dosen, cukup dari materi dosen ya, satu sumber. Kemudian ada si B, si Fulan B ya, si B, dia belajar selain dari materi dosen, dia juga belajar dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Ya, betul ya? Kira-kira hasil ujiannya lebih bagus mana? Si A atau si B? Kira-kira aja. Apa Ustaz yang B gimana? Yang B dia apa ini tanya atau memberikan jawaban? Tanya Ustaz. Tanya. Si A tadi dia belajar dari materi dosen Fakot. Ya. Si B dia selain belajar dari materi dosen, dia juga belajar dari buku-buku pertanian yang ada di perpustakaan Unida, misalkan seperti itu. Ya. Kira-kira hasilnya lebih bagus mana? B Ustaz. Sesuai dengan materi dosen, Ustaz.
Hasil ujiannya si A atau si B? B. 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 Yang lain? Dari Siman jawab apa? A. 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 Saya pertengahan saja. Loh, pertengahan nggak sinau berarti. Golput itu. Golput. Gini, eh, kalau yang si A itu alasannya apa menjawab A? Alasannya karena biasanya itu materi yang diberikan hanya yang Oh iya, materinya dari materi yang diberikan dosen saja ya. Iya. Itu kondisi ideal banget itu. Tapi kalau kalian kondisi dunia nyata ya, itu kan anggaplah kalian tidak tahu kira-kira soal yang diberikan apa itu loh. yang B pastinya. Tentu B ya. Karena B dia belajar dari sumber yang lebih dari satu. Nah, kaitannya dengan varians ya. Varians itu tadi sumber bacaan itu jenis datanya. Kalau si A tadi, si A ya, dia hanya menggunakan satu sumber saja. Sumber apa? Sumber buku dari dosen, kita sebut sebagai BD ya. Adapun si B, dia mengambil data dari BD, buku dosen, dan perpustakaan ya, PP. Ini. Nah, kalau dilihat data seperti ini saja, kita sudah bisa tahu bahwa variasi datanya antara A dibanding B itu lebih tinggi B. Ya, salah satu dampaknya apa? Insya Allah ya, prediksinya skor ujiannya B itu lebih bagus, ya kan? Lebih bagus B karena variasi lebih tinggi dengan anggaplah jumlah data yang ada di sini itu sama-sama 100, ini BD-nya 100, ini 100 jumlahnya. Terus buku ini dia baca 100 buku, ini 100 buku, terus tambah buku perpustakaan 50 buku. Ya, itu sudah beda. Ya. Contoh dari manfaat dari varians itu. Ya. Nah, contoh. Nah, itu varian, menghitungnya seperti ini ya. Coba varians. Nah, saya contohkan di sini. X, I. X, I itu gini, contoh ada sebuah data, kita aduh sorry. X ya, data X berupa vektor seperti ini ya. Bisa 1, 2, 2, 5. Misal kita punya data seperti ini ya. Nah, menghitung varians adalah dengan cara menjumlahkan ya variabel X ke I. X ke I itu artinya data ke I ya, data ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Ya. Dihitung. Tahu sebentar, teman-teman tahu simbol sigma nggak? Jumlah Ustaz. Jumlah ya, artinya jumlahkan, menjumlahkan varian itu ya, dijumlahkan antara X ke 1 dikurangi dengan nilai rata-rata dari ini, berapa rata-ratanya? Berapa tuh ini? 8 10 dibagi 4. 10 bagi 4, 2,5. Ya, 2,5. Ya. X ke 1 itu kan 1. Ya, 1. Berarti variansnya adalah 1 min 2,5 ya, dikuadratkan ditambah dengan berapa? 2 dikurangi 2,5 dikuadratkan ditambah berapa? 2 dikurangi 2,5 kan? Data ketiga ya. I ke 1, I ke 2, I ke 3 ini ya. Dikuadratkan ditambah dengan data keempat yaitu 5 minus 2,5 ya, kuadratkan. Wes dijumlahkan toh, jumlahkan dibagi dengan jumlah data. N itu adalah jumlah data.
Total datanya ada 4. Ini dijumlahkan semua dibagi dengan 4. Ya. Temulah nilai variansnya. Ya. Itu varian. Nah, kemudian standar deviasi itu adalah akar dari varians. Ya, variansnya. Oke. Nah, kemudian ada istilah. Sebentar, ada pertanyaan tidak, teman-teman, terkait ini? Gampang ya? Cuma penjumlahan pengurangan saja kok. Ya kan? Oke, masih gampang, insya Allah masih gampang. Nah, oke. Nah, kemudian ada rentang atau ring. Ya, ring itu menghitung nilai selisih ya, selisih antara maksimum dengan minimum. Gampang. Tinggal datanya nanti tadi ya diurutkan ya, seperti ngitung median, diurutkan maksimum berapa, minimumnya berapa dikurangkan itu ketemu nilai range. Kemudian ada istilah interquartile ring. Nah, itu mengukur penyebaran data ya dari Q1 Q3 dikurangi Q1. Ya. Ada yang tahu Q1, Q2 apa itu? Kuartil. Q itu kuartil ya. Kuartil. Kuartil ya, kuartil. Seperti itu. Kuartil 1, kuartil 3. Di materi statistik insya Allah sudah ada ya. Misalnya mengulang saja. Nah, ini contoh visualisasinya seperti ini ya. Visualisasinya ya, menghitung nilai variansnya dari tadi ya, datanya dari data yang tadi, yaitu data yang ini, yang angka-angka di awal yang kita menghitung nilai min, mediannya, dan seterusnya. Variansnya ketemu nilai sekian, standar deviasinya sekian, ringnya sekian, IQR-nya sekian. Nah, kita bisa dengan data ini saja kita bisa menggambar box plot ya. Ini plotting data ya dalam bentuk box, kotak box plot, namanya grafik box plot ya. Nah, apa maknanya ya? IQR ya, apa tadi namanya? Interquartile ring ya. Dia mencerminkan sebaran utama dari data. Ya, sebaran utamanya. Sebarannya terdistribusi di tengah. Itu interquartile range. Ya. Interquartile ini penting ya ketika kita ingin mengetahui distribusi data kita seperti apa. Dan juga digunakan untuk mengetahui barangkali ada data outlier atau apa bahasa Indonesianya apa? Pencilan. Ya, pencilan. Pencilan. Kemudian ini fungsinya. Kita bisa mengetahui kalau ada outlier atau tidak berdasarkan data penggunaan IQR seperti ini ya. Oke. Kemudian contoh lain untuk visualisasi data ya. Kita sudah menunjukkan tadi ada histogram ya. Histogram, ini histogram ya. Kemudian ada box plot. Ini box plot. Yang berikutnya adalah scatter plot ya, scatter ya. Tujuannya apa? Masing-masing memiliki fungsi ya. Histogram kita bisa melihat sebaran data dan frekuensi kemunculannya ya. Ya, seperti itu. Kemudian ada box plot, kita bisa merangkum ya di bagian-bagian dari sebaran data tadi ya, seperti apa kuartil 1-nya dan kuartil 3-nya medianya berapa, adakah outlier ya di situ, itu fungsi dari box plot. Kemudian untuk scatter plot ini untuk menampilkan relasi ya, misal ada variabel tertentu ya, dibandingkan kita bisa melihat sebaran datanya seperti apa. Nah, contohnya seperti ini, visualisasi data ya. Ini untuk gambar histogram ya. Histogram di sini saya contohkan ya, contohnya distribusi nilai mahasiswa ya. Bentuknya kalau secara sekilas sebenarnya seperti ini ya. Grafiknya. Nilai rata-rata jatuhnya di sini kan. Ini yang nilai-nilai paling banyak muncul.
Ya, paling banyak muncul itu ada di sekitar yang saya blok warna merah ini. Ya. Yang nilai 90 ini sedikit. Apalagi yang nilainya 50 ini sangat sedikit lagi. Ya, seperti itu. Nah, data mahasiswa ini kalau ditampilkan dalam bentuk block box plot seperti ini. Nah, ini ditemukan ada satu outlier. Nah, yang di luar IQR-nya. Ya, ada pencilan. Kira-kira apa ini data outlier ya? Kayaknya ini ya, yang nilainya 50 ini ya. Nilai kecil itu di luar. Yang lain loh distribusinya tersebar di antara 60 sampai 90 bagus. Tapi tiba-tiba ada data satu anak, misal di sini satu anak 50. Oh, ini pencilan ini, outlier. Outlier. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lain adalah sebaran antara nilai pengaruh sebaran nilai mahasiswa dengan jam belajar. Di sini sebarannya segini. Kalau contoh data sini hanya data random saya. Random. Kalau kita mengamati ya, ini kan tersebar secara random ya. Jadi jam belajar mahasiswa ini tidak ada relasi, tidak ada hubungannya karena tersebar secara hampir merata ke semua area. Ya, kecuali misal hubungan nilai itu berdampak positif dengan jam belajar itu jika sebarannya seperti ini, datanya seperti data yang merah seperti ini. Korelasinya positif. Ya. Seperti ini. Ya. Korelasinya. Ya, ini sekilas dilihat datanya cenderung berhubungan positif. Miring ke kanan gini ya, ke atas dari bawah kiri ke kanan atas ya. Ini kita bisa melihat semakin tinggi jam belajarnya ya, maka semakin bagus nilai mahasiswa. Itu jika datanya seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan data random ya, random hanya untuk visualisasi saja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, outlier itu apa sih? Nah, titik outlier itu adalah titik ya dari data ya yang penyimpangannya itu sangat signifikan dibanding data yang lain ya. Ada keanehan di situ ya. Ya. Nah, bagaimana kita mentreatment data seperti ini, data yang ada outlier-nya? Outlier-nya dibuang atau dibiarkan kira-kira? Menurut teman-teman bagaimana? Ya. Data yang berupa outlier itu dibuang atau dibiarkan? Silakan. Tidak tahu? Oke. Untuk menjawab itu, kita perlu melihat sisi statistiknya. Ya, apa yang diamati? Mean, ya, rata-ratanya, ya, dan diamati box plotnya. Ya, ada dua kesimpulan, ya, dari data outlier. Itu, ya. Pertama, bisa jadi outlier itu memang noise. Noise artinya data yang mengganggu gitu. Nah, kalau data berupa noise itu bisa kita abaikan data itu. Atau sebaliknya, pencilan itu data yang sangat penting. Ya, yang aneh, ya aneh, data yang tidak normal dari keumuman mayoritas data. Ya, seperti itu. Oke. Nah, cara mencarinya bagaimana? Cara mencari outlier. Pertama, ini tekniknya, langkahnya. Kita menghitung nilai IQR-nya dulu. Berapa? Ya, batas bawah berapa? Batas bawah itu jadinya ini. Ini ya, yang garis lurus ini batas bawah, batas atas. Ya. Apabila ada di luar batas itu, ya, maka dianggap sebagai outlier. Ya. Seperti itu. Contohnya, grafik ini adalah titik yang ada di sini, yaitu outlier. Ini EQR-nya itu ini, ya kita menghitung batas atasnya ini, batas bawahnya ini. Di luar area ini, dia sebut sebagai outlier. Kalau outlier-nya 1 dibandingkan datanya yang sekian banyak, ya no problem. Ya, itu memang outlier. Itu normal terjadi. Ya.
Karena tidak semua data yang di dunia nyata itu bersih ya. Tidak semua data itu bersih, pasti mengandung outlier. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan mengambil data, tapi outlier-nya banyak sekali, nah itu ada yang salah. Eh, dari bisa jadi dari pengambilan datanya ada yang salah. Seperti itu ya. Nah, ini contoh outlier ya. Outlier dengan menggunakan pendekatan IQR-nya ya. Jadi outlier-nya kita bisa menghitung seperti ini. Atau menggunakan scatter plot yang ada di sini ya. Ini data normalnya itu jatuhnya di sini, tapi tiba-tiba ada 3 ekor makhluk yang ada di sini ya. Ya, jadi umumnya ya anggaplah datanya seperti ini ya, tersebar di area ini. Tiba-tiba ada hal yang aneh di situ. Ya, oke, itu terkait dasar-dasar statistik. Nah, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya tunggu 1 menit. Silakan. Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini konsep dasar probabilitas atau peluang. Ya, teman-teman ini agro sudah mendapatkan materi tentang peluang, statistik dan peluang. Sudah dapat belum? Sudah, Ustaz. Sudah, oke. Oke, sampai mana materinya yang disampaikan? Lupa, Ustaz. Lupa. Oke, tidak apa. Semoga setelah mengikuti materi ini tidak akan hilang. Oke, insya Allah. Bismillah. Oke, Bismillah. Iya, jarang dipakai soalnya ya. Tapi kalau di Untuk statistik sepertinya sudah Ustaz, di semester 3. oke, berapa? Ini hanya Kalau peluangnya belum. oke, peluang ya. Oke. Kita jelaskan peluang ya. Peluang ini ada beberapa terminologi ya. Ruang sampel, kejadian dan probabilitas. Nah, ruang sampel itu artinya ya, itu semua kemungkinan yang terjadi kemudian yang apa ya? Semua yang akan terjadi, semua peluang, semua kemungkinan dari suatu percobaan. Ya. Oke lah, contoh saja semoga ini bisa menjawab ya. Contoh ini, saya mau melempar dadu 1 kali. Tak pernah main-main apa monopoli itu ya, lempar dadu. Dadu kan ada 6 sisi, ya kan? Sisinya ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang menunjukkan jumlah titiknya, betul ya? Ya. Nah, misal ada kejadian A yaitu kemunculan bilangan genap dari dadu itu, ya. Berarti A-nya itu kan ada 2, 4, dan 6. Betul ya? Oke. Nah, maka peluang kejadian A terhadap S, ya, P yang disimbolkan dengan PA, berapa? 0,5. 3. 3 ini asalnya dari mana? Ada yang tahu? 3 ini? Dari jumlah bilangan genap Ya. sampel dadunya. Ya, betul. 3 ini berasal dari jumlah data bilangan genap. 2, 4, 6. Dia 3. Dibandingkan terhadap ya, peluang ini nyebutnya peluang kejadian A terhadap S. Memang tidak disebutkan S-nya. S ya. S-nya ada 6. 6. 6, ini ada 3. Peluangnya adalah 3 banding 6 atau setengah. Seperti itu ya. Itu peluang, menghitung peluang. Ya, contoh kasusnya. Kemudian, nah ini ada sebuah teorema ya, namanya teorema Bayes ya, yang disimbolkan dengan persamaan ini. Ya. Keterangannya adalah ya,
Oke. P A ya slash B itu artinya probabilitas A terjadi jika diketahui B terjadi. Sebaliknya ya, probabilitas B terjadi jika diketahui A terjadi. PA adalah probabilitas kejadian A dan B probabilitas B. Prior. Bingung ya? Oke. Kita lihat contoh saja. Sini. Nah, contohnya di sini. Kita contohkan. Nah, A tadi misal ya, A itu adalah suatu kelas. Misal gini, kalian pakai email Gmail kan ya, Gmail. Email itu kalau dia apabila ada email masuk, ya, dia cukup cerdas. Gmail itu dia bisa membedakan mana email ini spam atau bukan. Ya, kalau bukan dia masuk di inbox, ya kan? Kalau spam dia masuk di folder spam, betul ya? Nah, contoh di sini adalah misalkan A itu dia adalah suatu kelas tertentu ya. Kelas itu ini, kelasnya itu spam atau bukan. Jadi ada dua kelas ya. Kelas C1, ini ada kelas C2. C1-nya adalah spam, C2-nya adalah yang bukan spam. Ya, seperti itu. Adapun B ya. B itu adalah penanda ya. Fitur itu penanda. Email ya, email misalnya gini, ada email masuk. Ya, ada email masuk. Misal dalam email itu mengandung kata gratis, jika mengandung kata gratis, maka akan dianggap sebagai spam. Ya. Bisa menangkap sampai sini, kawan-kawan. Ya. A itu adalah kelas penggolongannya, dia spam atau bukan spam. Ya, ada dua kelas. Ya. Fitur atau penanda bukti ya, jika email yang masuk, data yang masuk ke email itu mengandung kata-kata gratis, maka dia dikategorikan spam. Ya. Maka ya, probabilitas sebuah email ya dengan diberikan fitur gratis ya, hanya kan email ya, email yang tergolong spam itu A, PA terhadap B. Peluang email spam dengan adanya gratis itu dinamakan sebagai posterior. Ya, itu bacanya. P kemudian P B A ya. Email yang mengandung kata gratis dan diketahui itu spam, itu berapa? Dihitung dari keseluruhan data. Itu disebut sebagai likelihood. Ya, seperti itu. Kemudian PA, jumlah peluang email spam terhadap jumlah total email. Misal ada 10 email ya, 10 email masuk ya. Email masuk dan sudah dipastikan itu spam atau bukan. Anggaplah jumlahnya yang spam itu ada 4 email, yang 6 itu ada bukan spam. Ya, berarti probabilitas PA itu berapa? Email spam secara umum berapa? 4 per berapa? 10 ya dari keseluruhan ini. Ya. Berapa? 2 per 5. Ya. Kemudian untuk B kembalikan dari satunya. Tadi yang non spam, bukan spam ada 6, berarti 6 per 10. Itu peluang probabilitas dari jumlah email spam. Tanpa melihat kategori, tanpa melihat adanya fitur itu emailnya itu mengandung kata-kata gratis atau bukan. Ya. Oke. Nah, contoh di sini
Misal kita mau mengklasifikasikan bahwa sebuah teks itu spam atau bukan. Ya, contohnya ini adalah teknik formulasinya dari naive Bayes ya. Kita menghitung probabilitas ya, probabilitas data X itu adalah data ya, data dalam hal ini adalah teks ya, data independen yang sorry, X ini adalah fitur ya, fitur yang independen ya, fitur tadi ya. Ini adalah fitur dengan diberikan suatu kelas C. Kelas C ini dia bisa kalau kasusnya spam, dia tergolong spam atau not spam. Ya, seperti ini. C itu. Berarti menghitung setiap fitur. Ya, fitur teksnya apa? Misal kalau teks kan ada kalimat ya. Kalimat panjang, contoh ini contoh kalimat ya seperti ini. Ya, ada 5 kalimat ya. Ya, 6 kalimat. Nah, jika dalam teks itu mengandung kata-kata tertentu, maka dia dikategorikan sebagai spam. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke. Scroll. Nah, ini sebagai ilustrasi ya. Tentukan apakah sebuah email spam berdasarkan fitur kata apa sebuah email itu spam ya berdasarkan kata kunci tertentu. Oh iya, film. Oke, maghrib ada acara. Oke, silakan kalau ada acara boleh live Zoom ya. Contoh Nashkurukum Ustaz. Nafan. Oke, nah ini contoh kata. Misal dalam pencirinya ya, di kategori ada email masuk mengandung kata ini gratis, menang, ya atau diskon. Nah ini tanda kalau fiturnya dia mengandung gratis, jumlahnya ada jumlah kata gratis ada 1, kata menang ada 1, kata diskon ada 0. Nah kita bisa menghitung peluang dengan menggunakan naive Bayes ya, apakah email yang masuk dengan kriteria ini itu spam atau bukan. Nah kita hitung, kita pilih kelasnya, kelas spam terhadap jumlah fitur dibandingkan dengan kelas tidak spam dengan diberikan fitur yang ini. Nah, nanti kita membandingkan mana yang lebih besar, apakah yang kiri atau yang kanan, seperti itu. Ya. Membandingkan. Contoh realnya seperti ini. Ya, ini contoh kasus lain. Misal seorang pasien, gini ya, dia memiliki penyakit tertentu P, penyakit P, sebutlah sebuah penyakit namanya penyakit P. Ya. Kemudian dites ya, jika positif sakit, data peluang sakitnya ternyata jumlahnya tinggi dan dites positif, dia dikatakan sakit, tidak sakit, ya, sehat, peluangnya sekian. Nah, sekarang berapa peluang pasien yang benar-benar sakit jika tesnya positif? Seperti ini. Yang kita masukkan ke dalam persamaan naive Bayes tadi ya. Peluang penyakit P ya terhadap hasil positif, kita hitung positifnya terhadap pasien P ketemu dikalikan dengan peluang P terhadap suatu penyakit. Maka P diberikan penyakit positif prosentasenya berapa? Ya, dihitung seperti ini. Terus dimasukkan ya, ketemu peluangnya adalah 0,1667. Seperti itu. Ya. Nah, ini. Benar ada contoh. Jam berapa? Jam 5 ya. Oke. Sebenarnya ini tugas secara live sih. Ya. Nanti tugasnya ini saya assign di ini ya. LMS kolam ya. Saya assign di sini. Ini contoh soalnya ini ya. Produk 22 pabrik, 70% diproduksi oleh pabrik A, 30% pabrik B. Ya. Produk cacat dari pabrik A 2%, pabrik B 5%. Jika ditemukan satu produk cacat, berapa peluang produk tersebut berasal dari pabrik B? Ya, asik ya. Ini anggaplah ini produk satu produk yang ada sudah di masyarakat
produk yang sama. Ya, kita tidak tahu, kita ingin menghitung berapa sih probability sebuah produk itu berasal dari pabrik B. Ya. Kenakan teorema Bayes. Ya. Nanti saya lihat jam 5 waktunya ngepres sekali, maghribnya agak awal ya. Ini jawabannya. Oh ya ya, soalnya ada yang satu. Oke oke, ini contoh seperti ini ya. Kita menghitung cacat produk misalkan pabrik B. Oke, gini. Nah, ini contohnya. PA, peluang pabrik A apa tadi? 70% produk dihasilkan dari pabrik A itu 0,7 ya. 0,7 setara dengan 70% ya. Oke. Kemudian peluang produk itu berasal dari pabrik B itu 30% atau 0,3. Nah, peluang cacat dari pabrik A itu 2%, 0 atau 0,02. Peluang cacat dari pabrik B itu 0,05. Ya. Kita bisa menghitung total produk cacat dari keseluruhan secara umum adalah PCA, ya ini P peluang pabrik cacat itu adalah P apa C terhadap A, peluang cacat pabrik A dikalikan dengan berapa? P terhadap A ditambah P cacat terhadap B, ya kan? Ditambah kali dengan P terhadap B. Betul ya? Jumlahkan berapa? Ketemu ini. Itu peluang secara keseluruhan pabrik dari produk cacat. Ya. Nah, pertanyaannya apa? Berapa sih peluang cacat yang berasal dari pabrik B? Nah, menghitungnya adalah dengan cara prinsip teorema Bayes. Peluang cacat yang berasal dari pabrik B. Ya. Prinsipnya adalah P cacat dari pabrik B dikali dengan produk cacat produk pabrik B secara umum dibagi dengan P C secara keseluruhan. Ketemulah 0,5172 atau setara 51,72%. Ya. Itu peluang produk cacat yang berasal dari pabrik B. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada dataset ya. Kita ingin mengetahui, menghitung ya peluang berapa sih peluang saya harus berangkat keluar rumah atau stay tinggal di dalam rumah diberikan kondisi cuaca ya, cuaca hujan atau cerah dengan data seperti ini, kondisi mobil ya, kondisi cuaca dan kondisi mobil ya seperti ini. Ini peluangnya bagaimana saya berangkat atau tidak, seperti itu. Ya. Kemudian ada contoh kedua yaitu kondisi mobil ya, ini kemungkinan dicuri atau tidak ya. Contoh, kalau saya punya mobil dengan kondisi warna merah, tipe mobil sport, dan dia produknya itu produk domestik atau impor, ini nanti dicuri nggak sih? Nah, itu ya. Kayak gitu. Nah, ini menjadi tugas. Ya, tugas ya. Silakan nanti dihitung, ini nanti saya upload ya di LMS Model ya. Nanti malam saya upload. Nih, silakan hitung probability posterior untuk kelas yes dan no, hitung likelihood-nya ya, probabilitas likelihood, gunakan teorema Bayes. Hasilnya nanti dikumpulkan, yang dikumpulkan adalah Excel-nya, spreadsheet kalian. Oke ya. Insya Allah pertemuan sore ini cukup sampai sekian dulu ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya insya Allah minggu ini ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya absen ya. Kelas siman dulu anak-anak agro, yang TI boleh meninggalkan Zoom-nya, silakan. Oke.
Yang agro saya absen satu-satu ya. Faiz hadir, Faiz Abimanyu. Izin ya. Oke. Hero Hadianur Fahru Rozi. Sebentar kok. Aduh. Hadir Ustaz. Hero, oke hadir. Pelaksanaan pertanian presisi. Saya stop recording.